Ya pemirsa, survei Poltreking Indonesia terkini menempatkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra di posisi teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, yaitu sebesar 30,4%. Diikuti urutan kedua, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas sebesar 30,2%, kemudian Anies Baswedan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 20,3%. Survei dilakukan Poltreking pada 9 hingga 15 April 2023 dan makna kemudian bagaimana pengaruhnya dalam dinamika perpolitikan jelang Pilpres 2024. Kita akan dalami bersama dengan Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam. Baik, Mas Hanta, kita bicara mengenai capresnya dulu baru cawapresnya. Baik. Karena kita melihat bagaimana dinamika elektabilitasnya masing-masing sosok ini cukup menarik. Tapi yang saya tangkap, ini juga survei yang menunjukkan Pak Prabowo kembali mengungguli Ganjar begitu dalam hasil survei terkini. Gimana Mas Hanta? Ya, dari temuan elektabilitas survei ada dua poin ya. Satu, beberapa kali kita melakukan survei, trennya itu selalu muncul hanya 3 calon presiden berpotensi kuat atau calon presiden bisa dikatakan kuat saat ini, yaitu yang melampaui 20% lebih kalau simulasinya 3, yaitu 1 Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di luar nama itu perolehannya di bawah 5%. Artinya dengan sisa kurang dari 10 bulan ke depan semakin sulit muncul di luar 3 nama ini sebagai capres. Satu itu. Yang kedua, dari 3 nama ini catatannya cukup kompetitif karena 2 hal. Karena marginnya tipis, yang kedua dinamikanya juga cukup fluktuatif. Kita ingat dulu ketika Anies Baswedan dideklarasikan pernah menyalip posisi Prabowo Subianto. Kemudian pasca U20 batal, Indonesia menjadi tuan rumah isu sepak bola, kemudian Ganjar mengalami penurunan. Kita tahu Prabowo kemudian ada tren naik, sempat menyalip Pak Ganjar. Nah, pernah saling bertukar posisi ini menunjukkan bahwa kompetisi atau tingkat elektabilitas 3 capres ini cukup kompetitif. Kita buat dari 3 simulasi, Prabowo dan Ganjar itu berada di rentang margin of error. Selisihnya lebih kurang dari 2%, hanya 2%. Mas Anies Baswedan agak terpaut jauh sedikit di bawah, sekitar hampir 10%. Nah, sehingga saya kira itu poin dari capres dengan peta capres yang kompetitif ini, dan kita lihat ini sekarang sudah terbentuk, sudah kelihatan beberapa nama yang keluar muncul dalam dinamika koalisi saat ini sudah terlihat 3 poros yang akan terbentuk. Anies sudah sejak awal, Prabowo, Ganjar sudah diumumkan Perjuangan, dan sekarang sepertinya Prabowo akan menjadi capres. Nah, karena kompetisi sangat kencang, sangat kompetitif, maka variabel cawapres menjadi penting. Nah, cawapresnya penting, dan kalau melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Mas Hanta dan juga Poltreking Indonesia, kelihatannya nama Pak Erick Thohir cukup menjanjikan gitu, paling besar begitu persentasenya, baik dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto. Ya, dari cawapres tadi dari cawapres kami juga melakukan tracking terhadap 20 nama, kemudian menjadi 10 simulasi 10 nama, itu konsisten memang ada 3 nama yang berada menyentuh 2 digit ya. Mereka ada di level 2 digit itu. Erick Thohir perolehannya berkisar 16-17%, kemudian kedua Sandiaga Uno di 14-15%, simulasi 20 dan 10 nama, yang ketiga Ridwan Kamil. Nama ini juga mirip dengan urutan yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Ketika ditanya oleh teman-teman media siapa layak menjadi wakilnya Ganjar, kan disebutkan Erick Thohir nomor 1, nomor 2 Sandiaga Uno, kemudian 3 Mahfud MD, dan keempat Ridwan Kamil yang disebut Caimin, lalu Erlangga yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Nah, yang menariknya memang yang terkuat dari cawapres ini memang 3 nama ini. Seperti saya katakan tadi bahwa variabel cawapres menjadi variabel yang sangat penting, maka kompetisi cawapres nanti sangat kencang ya. Variabelnya apa yang akan menjadi pertimbangan yang akan mencawapres primadona itu? 1, kekuatan elektabilitas. Kedua, cawapres yang mampu menghimpun kekuatan atau bisa dikatakan memiliki akseptabilitas tingkat penerimaan yang tinggi, baik terhadap para partai-partai politik maupun para kingmaker. Dan yang ketiga, mereka punya potensi dari sisi logistik. Nah, pertanyaan ke saya tadi tentang Erick Thohir. Erick Thohir saya kira
akan menjadi salah satu cawapres primadona. Pertama secara elektabilitas bersama Sandi dan Ridwan Kamil selalu di top 3, di nomor 3, bahkan di survei terakhir ini trennya dia naik, dia berasa di nomor 1. Yang kedua juga kita tahu PAN sudah sangat kencang menyebut nama Erick Thohir, kemudian Sandi belakangan mungkin P3, Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Nah saya kira ini juga menjadi faktor, dan Erick Thohir juga punya kelebihan kedekatan dengan Pak Jokowi, mantan ketua tim pemenangan Jokowi Maruf Amin. Saya kira juga ini menjadi variabel penting yang akan dipertimbangkan. Dari sisi logistik ya saya kira Erick dan Sandi juga relatif berimbang ya, mereka juga punya. Nah ini yang saya kira menjadikan Erick Thohir menjadi cawapres yang potensial dan primadona. Buat siapa? Ya buat para capres, buat para capres, baik Ganjar maupun bagi Prabowo. Termasuk Anies mungkin, tapi terutama Ganjar dan Prabowo. Nah simulasi ini kalau kita perhatikan, capresnya Ganjar itu ada, kita coba dengan 3 nama. Mengapa? Karena P3 merapat, karena itu ada Sandi. Ada potensi PAN merapat, karena itu PAN membawa nama Erick Thohir. Atau yang ketiga kemungkinan Golkar juga merapat dengan Ridwan Kamilnya. Simulasi di survei poltreking ini menggantikan 3 nama cawapres Ganjar, Erick, Sandi, dan Ridwan Kamil. Kalau Prabowo kami pasangkan dengan 3 nama juga, yaitu Muhaimin Iskandar dari PKB, kemudian Erlangga Golkar sedang merapat juga, mereka sedang komunikasi. PAN juga berpotensi bergabung ke Prabowo, karena itu ada nama Erick Thohir. Kalau Anies Baswedan itu AHY dari Demokrat, kemudian yang kedua ada Khairul Tanjung juga potensial, dan juga Bukoviva yang sempat disebut. Nah jadi saya kira Erick Thohir bahkan punya potensi spesial, dia punya ruang di keduanya, bisa menjadi cawapres yang potensial bagi Ganjar juga bagi Prabowo begitu. Oke, tapi yang ditangkap oleh responden survei Mas Hanta seperti itu, yang antara citra yang ditampilkan jika misalnya Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Erick dan juga Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Erick seperti apa? Ya, karena faktor Pak Prabowo-nya dulu ya, karena Prabowo elektabilitasnya kan lebih di atas Ganjar sedikit, sehingga jadi wakil siapa itu Pak Prabowo cenderung leading, berada di atas Ganjar sedikit. Nah, ketika dipasangkan dengan Ganjar, dipasangkan dengan Erick itu semakin bagus. Dipasangkan dengan Sandi nggak kita pasangkan, dibandingkan dengan Erlangga dan Caimin, karena elektabilitas cawapresnya tadi antara Erick Thohir, kita bicara Prabowo ya, Fani ya, antara Erick Thohir, antara Caimin, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Bukan, dari Erick Thohir, Erlangga dan Caimin, wakilnya Prabowo. 3 ini elektabilitas Prabowo memang sudah paling tinggi, satu variabel. Yang kedua, dari para cawapres ini, Erick paling unggul dibandingkan Caimin dan Erlangga. Nah, kalau digabungkan ya semakin tinggi kekuatan elektabilitas dari elektabilitas dari Pak Prabowo-nya, itu satu. Nah, faktor yang lain juga saya kira memberikan dukungan ya kepada Pak Prabowo dalam hal misalnya Prabowo dan saya sekalian Prabowo dan Ganjar saja. Sekarang ini kalau kita belah Pak Jokowi ya sebagai salah satu figur kingmaker yang patut diperhitungkan. Pak Jokowi itu tingkat kepuasan tadi kami umumkan juga 74%. Mungkin ada lembaga lain sampai 78 hingga 80% kabarnya. Nah kalau ini ternyata ada pendukung Jokowi kisarannya 70-80%, elektabilitas Ganjar itu baru 30-35%. Artinya baru separuh pun belum sampai Ganjar mengambil basis Jokowi. Kalau kita bicara Ganjar, Pak Prabowo sudah punya basis stabil pemilih Prabowo sendiri. Nah, pertanyaannya apa? Siapa yang di mana basis mana yang harus disasar atau pertarungan antara Prabowo dan Ganjar yang sangat tipis ini? Menurut saya ada pemilih Jokowi. Karena tidak semua pemilih Jokowi ke Ganjar. Dan Pak Jokowi punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Kita kembali bicara Pak Prabowo, kalau saya lihat dari sisi strategi, pemilih Prabowo di 2019 itu kan terbelah antara Pak Prabowo dan sedikit sebagian ke Anies Baswedan. Jadi kalau mengambil ceruk itu lagi tidak tepat. Yang lebih tepat untuk memenangkan adalah basisnya Jokowi. Nah karena itu Pak Prabowo harus mengambil cawapres yang berada di basis Jokowi. Orang yang merepresentasikan cukup dekat dengan Jokowi.
sudah benar Mas Sandi merasa tidak mungkin saya jadi wakil Prabowo, makanya keluar dari Gerindra barangkali. Nah, jadi kalau Sandi jadi wakil Prabowo tidak tepat, tapi Pak Prabowo harus mencari orang-orang yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi. Ya salah satunya kalau tadi saya ditanya Fadi ke saya tadi, ya Erick Thohir karena dia cukup dekat menterinya Jokowi, ketua TKN dan di Presidium Republik, elektabilitasnya juga bagus, mumpuni. Di luar ada nama lain ya, tentunya ada Kofifa, ada Caimin sendiri, ada Pak Mahfud, itu orang-orang bagian dari Pak Jokowi yang punya basis NU juga. Gitu. Jadi selain elektabilitas dari masing-masing cawapres ini, begitu kalau kita melihat dari hasil survei sih memang nama Erick Thohir yang mendapat persentase terbesar. Endorsement dari Presiden Jokowi juga bisa berpengaruh secara masif seperti itu begitu ya. Baik dalam pemilihan cawapres maupun dari nanti magnet elektoral bagi masing-masing nama. Betul, itu salah satu faktor. Banyak variabel yang saya bilang tadi, pusaran elektabilitas si capres pasti itu. Pak Prabowo stabil dengan basisnya, saya kira cukup kokoh ya di situ. Beberapa kali kita survei 10 kali, Pak Prabowo ya di situ stabil gitu. Berarti harus menambah ceruk. Ganjar juga begitu. Nah, sehingga yang perlu dicari adalah para wakil cawapres, bakal cawapres yang kuat, yang unggul juga bisa kontributif secara elektoral membantu kemenangan bagi si capres. Itu poinnya. Nah, munculnya nama seperti Erick Thohir misalnya, kemudian ada nama lain juga. Kenapa kita tidak Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil bisa dipasangkan Pak Prabowo. Ya. Tapi Prabowo menurut saya tidak butuh Ridwan Kamil. Kenapa? Karena basis Ridwan Kamil juga berada di Jawa Barat. Jawa Barat itu sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo, itu basisnya Pak Prabowo. Nah, sementara Erick Thohir ini basisnya mirip dengan Ganjar. Basisnya miripnya Pak Jokowi di survei kami di Pulau-Pulau itu di Jawa Tengah. Cawapres tertinggi itu Erick Thohir. Jawa Timur dengan Kofifa ada Erick Thohir. Kemudian beberapa daerah lainnya. Ini yang pertimbangan ya, saya kira survei-survei beberapa hari yang teman-teman yang lalu juga selalu masuk di 3 besar ya, Ridwan Kamil, Sandi, dan Erick. Ini ada pergeseran dugaan saya, Erick di nomor 1 dan nomor 2, nanti kita tunggulah untuk pembanding lembaga lain. Tapi di kita bisa lihat meskipun jaraknya tipis antara Erick dan Sandi ini akan menjadi cawapres primadona. Di luar nama lain ya, kita tidak tahu politik dinamis. Kalau sebelumnya ada Prabowo Sandi, kuat di 2019, Ganjar ditimang-timang Ganjar Erick, ya bisa jadi. Tapi bisa juga nanti tiba-tiba wakil yang tertukar, Fadi, yang menarik. Gimana wakil tertukar? Iya, Sandi kan lagi mendekat ke Ganjar. Nah, misalnya kita nggak tahu, masih dinamis juga antara Ganjar, Erick, Ridwan Kamil dan lain di Ganjar. Tapi di Pak Prabowo bisa tertukar, saya bilang tadi, cross yang ngambil basisnya Pak Jokowi. Salah satunya Erick Thohir misalnya menjadi wakilnya Pak Prabowo, dan terbukti di hasil survei ini ternyata cukup kontributif ya, mereka saling melengkapi dan unggul meskipun tipis dibandingkan pasangan yang lainnya. Lagi-lagi saya katakan ini potret hari ini, ada nama lain yang tidak bisa kita kesampingkan. Oke, baik. Ya, kekuatannya tadi dari elektabilitas dia kontributif, kedua akseptabilitas, ketiga kedekatan dengan kingmaker, dalam konteks ini Pak Jokowi menjadi variabel penting. Di survei kami juga tadi pengaruh Pak Jokowi cukup tinggi, ditambah tentu juga logistik menjadi variabel penting di pasangan capres-cawapres. Oke, berarti safe to assume begitu Mas Hanta. Katakanlah ya, Pak Prabowo memiliki sebuah kebebasan yang lebih daripada Pak Ganjar untuk memilih siapa cawapres pendampingnya begitu? Ya, saya kira dua-duanya punya peluang yang sama ya. Ganjar lebih cenderung tinggal 2 pilihan. Dia apakah ingin mencari basisnya atau mencari di luar kompetitor, di luar basisnya. Artinya dia mencari kompetitor bagi Ganjar yang bisa memecah lawannya. Itu pilihan bagi Ganjar. Tapi kalau Pak Prabowo, saya punya analisa lebih penting bagi Prabowo adalah mengambil basis Jokowi. Bukan basisnya 2019 yang lalu. Karena sudah terbelah dengan Anies. Kecuali Anies nggak jadi maju. Atau putaran kedua Anies gagal misalnya. Itu akan lebih besar peluangnya ke Pak Prabowo. Jadi sekarang kalau 3 pasang, Prabowo harus mengambil basis Pak Jokowi. Salah satu triknya butuh endorsement dari Pak Jokowi, tentu satu kalau kita bicara Prabowo, sama dengan Ganjar. Yang kedua, cari cawapres di basis Jokowi. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita bicara Mas Hanta, nama-nama yang akan bertarung sampai dengan nanti gitu, garis
ya finish begitu kan, katakanlah kalau misalnya deklarasi kemudian juga nama-nama yang bakal muncul ini kan bisa dipetakan nggak oleh Mas Hanta dan juga poltreking begitu, ya udah berkisar antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, kemudian cawapresnya berarti Pak Erik, Pak Sandi dan juga Kang Emil, seperti itu tidak akan berubah secara signifikan sampai akhir. Begini, betul banyak variabel pertimbangan bagi partai. Saya sih melihat untuk capres pusaran elektabilitas menjadi variabel paling determinan. Kita buktikan saja. Di PD Perjuangan mungkin akan mengatakan ada faktor ideologi antara Puan dan Ganjar. Kita sudah memprediksi pasti elektabilitas. Dulu Jokowi di PDIP juga gitu. Ternyata memang variabel elektabilitas. Akhirnya Ganjar. Kenapa nggak jadi dukung PDIP? Karena Ganjar elektabilitasnya potensial. Lalu Anies Baswedan. Kenapa Nasdem dengan mantap mendukung Anies kemudian berhasil mengajak PKS dan Demokrat? Itu juga faktor elektabilitas Anies. Kan 3 besar tadi Fani kan kita bicara. Nah sekarang dinamikanya partai bolak-balik antara Golkar, Gerindra dan PKB tidak terlalu sulit untuk memprediksi siapa capresnya. Pastinya Pak Prabowo. Faktor apa? Faktor elektabilitas. Dan survei ini, survei poltreking dan lembaga survei lain juga, itu saya kira terbaca bahwa ada 3 calon presiden yang berpotensi kuat. Atau bahkan bisa dikatakan kuat. Sulit di luar 3 nama itu. Nah 3 nama ini sampai dengan kalau saya ditanya capres, saya sih kecuali ada gempa politik ya, tiba-tiba ada satu orang capres di antara 3 ini ada sesuatu yang luar biasa bisa menggerus dia, itu cerita lain. Tapi kalau flat seperti ini dinamika politiknya tidak ada isu yang luar biasa, saya menduga 3 capres ini yang potensial kuat sampai hingga Februari 2024 dari sisi capres. Dinamikanya tinggal antara 3 orang itu siapa yang jadi nomor 2. Siapa nanti nomor 1 elektabilitasnya dan seterusnya. Nanti pergeseran di setiap bulannya. Di capres. Cawapres relatif lebih dinamis. Tapi trennya, indikasinya atau hilal politiknya sudah agak-agak terlihat siapa bakal kuat sudah bisa diprediksi. Tapi lebih dinamis dibandingkan capres menurut saya. Karena kalau kita lihat dari 10 ini punya potensi. Ada yang kelebihan dari sisi partai. Pak Erlangga, Pak AHY, dan Pak Muhaimin Iskandar. Mereka punya partai, PKB, Golkar, dan Demokrat. Mereka potensial nggak jadi cawapres? Potensial. Karena mereka punya partai. Bisa jadi diperlukan untuk melengkapi boarding pass, terutama Pak Prabowo dan Mas Anies. Mas Anies harus dengan AHY terpaksa misalnya. Suka tidak suka. Begitu juga Prabowo misalnya dengan Erlangga. Misalnya ini. Ini juga penting dinamika. Tapi di luar 3 nama itu ada elektabilitas yang lebih tinggi lebih potensial secara di level cawapres, yaitu tadi 3 besar yang selalu top 3 saya katakan tadi ada Erik, Sandi dan Ridwan Kamil. Nah 3 orang ini juga punya pintu partai. Ridwan Kamil mencoba membidik Golkar lewat pintunya. Sandi sekarang mendekat ke P3, PAN sudah bulat sepertinya Erick Thohir. Saya kira 3 yang tadi saya sebut punya potensi primadonanya lebih besar ketimbang yang lain hari ini. Yaitu Erik, Sandi, dan mungkin Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil mungkin tidak sekuat 2 orang itu. 2 orang ini akan menjadi cawapres yang sementara terkuat ya dibandingkan yang lain. Tapi lebih dinamis dibanding capres. Baik, menarik kita lihat bagaimana dinamika yang akan terjadi dari 6 nama yang disebut Mas Hanta hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Hanta atas insight yang diberikan malam hari ini. Sehat selalu Mas Hanta, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada Viva dan Mahfud MD juga, jangan lupa. Ya, 7 nama. Siap. Selamat malam. Terima kasih. Malam.